Kita push down, ini. Ada kegiatan yang mesti kerjaan di luar. Ini kita mulai ya Pak. Ini ya, Mas. Ini dari itu ya. Dari Kian nih. Dari benar ya Pak. Apa Pak ya? Oke, saya buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masih lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini mau ditawain ya? Boleh Pak. Cukai pokok dan tisu basah. Sebenarnya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya maksudnya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya akan nambah pajak tambahan dulu. Saya akan kita tunggu 6% atau lebih, baru kita tekan minta pajak tambahan. Betul dong? Anda kan itu, saya melanggar kasih bakti pandangan orang pajak itu. Kita ikut arahan. Kuasa saya pajak. Jadi sama, ini pandangan seperti itu, nggak ubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan terapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti beberapa sentra atau BI yang harus menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang kemenangan 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Mana sentral yang akan menjalankan itu. Saya referensi ya. Katanya ini lapor Pak. Lapor ke Pak. Ini. Jadi yang dipotong tadi siapa? Kan pernah ya tadi. Bapak ini dia katanya. Udah saya tanya. Nanti saya yang usah Pak. Udah Yang usah biar salah. Sampai gimana? Kita push down, sampai ini. Gampang tuh aja. Jadi kembali ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah ya tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan. Perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompetensi perpajakan bendahara pemerintah sehingga kejadian seperti tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPK, DJPB Penularan, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya sudah ada proses ya. Itu bukan pegawai kita, pegawai Pemda ya. Bendahara Pemda. Dari mana? Bangkalan. Dari siapa? Dari Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Ini ada 79 laporan nih. Tindak selanjutnya hasil konfirmasi kepada para pelapor
pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya kok? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang ditanggungkan. rebrand kan biasanya ada ganti nama apa ya? SP2DK ada permintaan, Pak. Nah, ada Febri siapa? Sama kok nggak bikin? SP2DK diganti nama, Pak. Nggak terserah, nggak. Kalau rebrand kan namanya sama, gimana rebrand ya? Rebrand itu pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK bukan tagihan, tapi Kalau sebuah itu yang rebranding sosialisasi. sosialisasi. Kalau rebrand ya, rebrand kan nama rebrand kan ada nama ya harusnya ya. Itu loh. Siapa yang mana? Nggak ada yang datang siapa? Kok brand apa yang datang? Jalan-jalan, Pak. Jalan dia. Jo, Ya. rebrand apa Jo? Dalam pengertian lu Jo? Ganti nama lu. Cuma Mbak, rebrand apa Mbak? Iya, ganti nama. Ganti nama kan salah lu. Jadi lu bikin sosialisasi lebih. Kalau dengan apa yang sama SP2DK yuk. Terus kita namakan peningkatan kompetensi komunikasi dan layanan bagi AR atau petugas pajak ya. Penguatan profiling pegawai sebelum diangkat sebagai AR akun representatif, melakukan investigasi untuk memastikan pelanggaran administratif atau pidana yang terjadi, untuk izin melakukan pengawasan secara berkala terhadap rakyat. Gimana itu? Oh, bisa nggak menarik banget? Coba dulu. Lanjut Pak. Lanjut, lanjut.